Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar kelanjutan dari materi sebelumnya. Nah, sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, nah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita berdoa untuk orang tua kita sendiri. Semoga rezekinya dilancarkan dan dikasih kesehatan. Amin. Dan untuk diri kita sendiri, semoga kita kedepannya jadi lebih baik dari hari kemarin-kemarin. Dan untuk guru kita sendiri, semoga pelajaran hari ini mendapat berkah dan hikmah bagi kita semua. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas dipimpinnya doa di pagi hari ini. Ya, semoga doa yang tadi disampaikan oleh Joan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya, setelah kita berdoa, nah kita mengisi absensi terlebih dahulu. Silakan untuk scan barcode-nya untuk absensi di pagi hari ini. Silakan. Nah, setelah mengisi absensi, ya tadi setelah saya lihat, alhamdulillah kelas 10 atau fase E PPLG hadir semua. Nah, yang tadi menjadi tanda tanya, di awal pembelajaran, kita mau belajar apa hari ini, yaitu kelanjutan dari materi sebelumnya. Kita akan belajar proses bisnis menyeluruh bidang PPLG, yaitu di elemen 1. Nah, ragam-ragam pemodelan perangkat lunak kemarin juga sudah disampaikan beberapa ragam-ragam pemodelan perangkat lunak. Ya. Terus capaian pembelajaran yang akan kita capai pada akhir materi pelajaran ini, yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu mendeskripsikan proses perencanaan, analisis, desain, implementasi, integrasi, pemeliharaan, pemasaran, dan distribusi perangkat lunak dan JIM. Nah, ini capaian pembelajaran nanti yang akan kita sama-sama tuju. Nah, sebelum kita memulai, saya ada pertanyaan untuk adik-adik semuanya. Ya, pertanyaan yang pertama, bisa dilihat ada gambar apa saja? Bisa terlihat? Bisa. Ya, bisa terlihat. Nah, yang pertama, apakah saya? Siapa yang bisa menjelaskan apakah saya? Saya coba tanya ke Ma'ani. Gambar yang pertama, apakah saya? Aplikasi, Pak. Aplikasi. Ya. Untuk gambar pertama kata Ma'ani, aplikasi. Ada yang berbeda dengan pendapat Ma'ani? Coba Karina. Software, Pak. Software. Ya. Ma'ani bilang aplikasi, Karina tadi bilang apa? Software. Nah, kalau dilihat dari gambar, di sini ada Word, ada PowerPoint, ya, ada Mozilla, ada Chrome. Nah, ini disebut dengan software. Aplikasi. Nah, kalau semuanya disebut dengan software. Nah, sebelum kita memulai di pagi hari, ya, untuk menyemangati
memotivasi di pagi hari, ya biar kita lebih bersemangat, ya kita nonton video motivasi terlebih dahulu. Ya karena ini masih pagi, kita butuh motivasi-motivasi untuk membangkitkan semangat belajar dalam diri kita. Nah, kita lihat videonya. Ya silakan disimak. Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Ya, terus apa tadi kisah inspiratifnya? Coba Priscilia. Ya, biasanya dia selalu menyimak video-video yang ditampilkan. Menurut saya, kita harus tetap konsisten dalam bekerja sehingga dapat menghasilkan energi yang positif. Harus konsisten dalam bekerja untuk mendapatkan sinergi yang positif. Ya, itu untuk teman-teman yang sudah bekerja, ya harus mendapatkan sinergi positif. Nah, untuk kalian ya yang masih sekolah, ya belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang rajin. Nah, dan harus memiliki sinergi yang positif. Kenapa? Ya biar apa yang kalian cita-citakan tercapai. Ya. Tuh. Nah, setelah melihat video motivasi pagi hari ini, selanjutnya kita pretest. Ya, silakan untuk scan barcode. Silakan. Ya, Reno, silakan scan barcode. Kita mulai pretest. Kodenya 135272, ya baru 6 orang. Terus ya, silakan fokus untuk mengerjakan. Fokus ke gadgetnya masing-masing, jangan lirik kanan, lirik kiri. Ya, ini pretest untuk mengetahui kemampuan awal sejauh mana memahami materi. Nah, setelah pretest, nah di sini baru kita bahas materi ragam pemodelan perangkat lunak. Nah, sebelumnya ya kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dibahas ragam-ragam pemodelan perangkat lunak, ya. Nah, di sini ada tahap pengembangan perangkat lunak dan JIM. Ya, kemarin juga sudah sedikit pembahasan tentang pengembangan perangkat lunak dan JIM tahap-tahapannya. Nah, di tahap-tahapan ada 8 tahapan. Ya, yang pertama itu ada perencanaan, ya, atau planning. Siapa yang masih ingat perencanaan itu seperti apa? Siapa yang masih ingat? Rohman, gimana Rohman? Perencanaan seperti apa? Menurut Rohman? Kalau kita mau membuat sebuah aplikasi, contoh aplikasi kartu siswa. Kalau menurut saya itu perencanaan kayak langkah-langkah awal gitu Pak. Langkah-langkah awal, contohnya kayak gimana tuh langkah-langkah awalnya? Ayo. Nah, Jidan tuh tadi, Jidan nambahin apa Jidan? Maksudnya itu perencanaan langkah-langkah itu kita di hari pertama nih, misalnya nih di hari pertama kita analisis sampai hari ketiga. Ntar dulu, analisis itu ada di bagian kedua tuh. Iya, maksudnya itu perencanaan dari nanti programnya mau dibikin apa, tujuannya apa, sama manfaat yang didapat dari perencanaan itu. Kayak gitu. Ya. Menurut saya. Ada yang berbeda dengan Rohman dan Jidan? Coba. Jahir, ayo, coba Jahir, implementasi kayak gimana Jahir? Ya, jadi implementasi itu suatu kegiatan atau tindakan di sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya apa? Jadi kan setelah kita merencanakan, menganalisis
sama membuat desainnya kita tuh membuat ketiga hal itu jadi satu aplikasi yang utuh implementasinya. Dibuat dalam bentuk, contoh kalau tadi kartu pelajar ya, dibuatnya dalam bentuk apa tuh? Program-programnya apa? Ya, dibuat codingannya gitu. Nah, ya dibuat codingannya. Setelah dibuat, baru diintegrasikan. Integrasikan itu apa? Digabungkan. Ya, digabungkan dari sebuah perencanaan, analisis, desain, implementasi, baru digabungkan semuanya menjadi satu. Habis itu kalau misalkan ada kekurangan, baru di maintenance. Ya, setelah ada kekurangan baru di maintenance. Setelah di maintenance, kekurangannya tidak ada, baru dipasarkan. Nah, pasarkan kemana? Di Play Store, Ya, bisa di Play Store, di App Store. App Store, habis itu distribusikan. Ya. Ya, tuh tahapannya. Ya, jangan sampai dilupakan ya. Baru berapa hari kita bahas sudah dilupakan. Nah, di model-model ini ada berapa model-model yang adik-adik semua ingat? Nah, coba angkat tangan lah, angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada berapa model? Ayo angkat tangan, gak usah malu-malu. Masa ditunjuk terus? Coba angkat tangan, beranikan diri dan harus percaya diri dengan diri kalian masing-masing. Bagus nih. Ada Cahya. Iya. Cahya. Coba berdiri Cahya. Ya, ada 4 itu, 1 waterfall, 2 prototype, 3 spiral, dan 4 RAD. RAD. AD. Ya. Nah, yang pertama tadi waterfall, terus spiral, terus prototype, terus RAD. Nah, itu model-modelnya ya. Yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bersama, jangan lupa lagi. Harus terus diulang-ulang biar selalu ingat ya. Nah, kemarin sudah diberikan LKPD ya, proyek kelompoknya. Nah, sudah dibagi juga kemarin. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, dari 4 kelompok ya, siapa yang mau maju duluan? Hah? Jahir, oh ya, kelompok 4 berarti Jahir kelompok 4. Ya, silakan untuk kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 4 ingin menjelaskan perencanaan tentang aplikasi yang kita buat, yaitu bernama Kliniknesia. Nah, aplikasi Kliniknesia ini merupakan aplikasi klinik yang berbasis online, yaitu yang ada di Indonesia. Fungsinya untuk mencatat data-data pasien dan obat-obat. Lantas mengapa sih aplikasi ini dibuat? Yang pertama, banyak klinik-klinik di Indonesia di mana pencatatan dari pendaftaran pasien, hasil pemeriksaan atau data rekam medis dan data pribadi pasien masih dilakukan pencatatan secara manual pada dokumen kertas. Dengan menggunakan kertas pada proses pencatatan dan pencarian data-data medis yang ada di klinik, ini kurang efektif karena membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan penggunaan teknologi informasi. Di mana data medis dalam bentuk kertas juga dapat menyebabkan penumpukan data dan dapat saja hilang ataupun rusak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus lagi. Silakan duduk. Sekarang ya, untuk mengetahui hasil kegiatan akhir, silakan untuk post test. Kita mulai.
pada hari ini yang pertama Fikrah, kedua Alra, ketiga Ma'ani. Nah kalau yang pertama tadi Prita siapa? Wih, master tuh 100 Fikrah, bener semua. Nah, silakan untuk mengisi refleksi. Saya cek. Ya udah mengisi refleksi ternyata. Ya, semuanya sudah mengisi refleksi. Untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan dan hikmah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.